Shalom warga kerajaan. Selamat tahun baru 2023. Happy New Year untuk Anda dan keluarga. Senang sekali kita bisa kembali bersama di dalam edisi podcast Kingdom Insight di edisi spesial tahun baru 2023, dan saya percaya Allah memenuhi hidup Anda dengan sukacita, dengan kelimpahan di tahun yang baru ini. Dan kita punya tema yang baru untuk tahun 2023 ini di keluarga kita GPI Rock seluruh dunia, di Rock International Ministry, yaitu di Empowering Grace. Dan di edisi yang spesial ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Beliau adalah Gembala Sidang GPI Rock Surabaya. Shalom Pak Daniel. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru kepada Pak Roy dan juga kepada seluruh warga kerajaan. Happy New Year 2023. Haleluya. Haleluya. Ya, dan tahun ini menjadi tahun yang menggairahkan karena tema kita di Empowering Grace. The Year of Empowering Grace. Dan itu semua saya percaya akan menjadi tuntunan ya. Pasti. Guidance Dan, kita semua. dan tidak ada yang kebetulan. Iya. Every year ketika saya telepon Pak Arifin, Gembala Senior kita. Iya. Pak, ya karena Surabaya ini yang bertanggung jawab salah satunya untuk ya tentunya dengan arahan beliau dan tuntunan daripada Roh Tuhan yang terutama ya, Iya. untuk menata tema-tema untuk bulanan per season dan juga untuk per bulan. Jadi saya yang akhirnya paling selalu menanyakan gitu, Pak, Iya. apa tema kita? Dan saya melihat bahwa memang dari tahun ke tahun Roh Tuhan memimpin kita ya melalui Pak Arifin ya, hikmat yang beliau terima gitu. Seperti kita tahu tahun 2023 kan diramalkan dari tahun-tahun kemarin. Betul. Kan diramalkan kan krisis, lebih gelap lah, resesi. Iya, resesi gede. Iya. Dan terus kemudian Pak Arifin ketika saya telepon, temanya masih Grace dan Empowering Grace. Wow, saya juga melihat, ini nggak kebetulan, ya kan? Sesuatu yang istilahnya sepertinya Tuhan ngomong gitu sama kita. Jangan takut. Ya, jangan takut lah dengan semua yang orang bicarakan. Apakah itu berarti nggak terjadi, Pak? Mungkin juga nggak, bisa aja terjadi. Iya. Tapi kalaupun itu terjadi, di dalam semuanya itu kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat, campur tangan. Iya, justru kan di tengah-tengah kesukaran itu kita boleh mengalami anugerahnya, kasih karunia yang mengempower kita. Iya. Menguatkan kita, menopang kita. Itu dia. Ya. Nah Pak Daniel, ketika kita masuk tahun yang baru ini ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang tema kita, biasanya apa sih yang mesti perlu kita persiapkan ya untuk masuk dalam tahun yang baru? Mungkin perencanaan atau apa itu kira-kira? Jadi nomor satu, the attitude of gratitude itu harus ada dalam diri kita. Sikap bersyukur, kita bersyukur untuk tahun yang sudah dilalui bersama dengan Tuhan. Mungkin ada kekalahan-kekalahan. Kalau kemenangan gampang. Tapi kalau kalah itu mungkin ada kenangan-kenangan yang kurang baik. Dan apapun itu, it's over. Ya kan? Itu sudah tutup buku istilahnya. It's over. Dan apa sikap yang paling penting yang harus ada? Kita mensyukuri. Bukan kita bersyukur karena maybe we lost some people yang kita kasihi gitu. Maybe we lost our business atau mungkin itu opportunity, sebut itu apa aja. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita ada dengan keadaan yang baik. Amin. Kita memasuki tahun yang baru ini. Bersyukur untuk tahun yang sudah dilalui di dalam penyertaan Tuhan. Nomor satu. Itu mempersiapkan hati kita untuk kita tidak punya sikap grumbling. Jadi Tuhan tuh ternyata nggak senang dengan negatif mindset, kecuali hasil tes COVID, nggak apa-apa, harus negatif. Lalu tentu saja mari kita merenung dengan bijak, merenung dengan bijak untuk apa? Ya kita belajar dari kesalahan yang lalu dan meningkatkan pencapaian, meningkatkan keberbuahan ke depan ini, ya kan? Dan tentu saja mari kita menyambut tahun yang baru ini dengan penuh iman, penuh iman dan gairah dan percaya bahwa oleh penyertaannya, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Dia, kita akan mengalami keberbuahan dalam hidup ini. Yang saya maksudkan, jadi gini, orang seringkali berpikirnya kan berkat. Tentu saja siapa sih yang nggak mau diberkati. Tapi saya mungkin lebih condong pakai istilah
berbuah, fruitfulness. Memang itulah yang Tuhan mau kan. Kendaki, Even artinya kita harus meredefinisi banyak istilah seperti sukses, ya, keberhasilan, kelimpahan, apa itu dengan keberbuahan. Karena dengan demikian hidup kita ini berguna. Bermakna gitu. juga bagi orang lain. Otomatis kalau ada keberbuahan yang jelas, pasti kebermaknaan itu akan ada di dalam diri. Dan saya yakin kebermaknaan jauh lebih penting daripada sekedar istilahnya kelimpahan, ya, atau sebut apapun itu. Itu. Jadi 3 hal itulah menurut saya ya, ngucap syukur, lalu perenungan yang bijaksana, ya kan, lalu ayo kita sambut dengan penuh iman dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga perencanaan, planning ke depan, apa yang perlu kita kerjakan. Nah, saya mau kutip ya, ini ayat dalam Amsal 4. Jadi saya teringat ayat ini. Amsal 4 ayat 25, 26, 27, ada 3 ayat. Dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan. Lihat, makanya jangan toleh-toleh gitu. Kita kalau jalan pun noleh, nabrak kita. Ya kan, mau setir mobil, mau jalan kaki, mau naik sepeda. Memandang lurus ke depan. Tahun 2023, tahun yang baru ini. Kan ini bulan-bulan awal ya. Lalu ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Ini kan bicara hidup dalam kebenaran. Jalan yang rata, enggak mengsla-mengsle kalau orang saya bilang, enggak kelak-kelok. Tapi jalan yang rata, jalan yang lurus. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Ambillah komitmen untuk percaya dan mentaati firman kebenaran. Makanya gerakan membaca Alkitab harus terus dikobarkan. Gimana kita bisa tahu kehendaknya kalau kita nggak pernah membaca firman-Nya. Ya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu ada nasihat sangat bagus di sini. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Karena biasanya kalau ada banyak tekanan dalam kehidupan, kita bisa kompromi karena takut. Ya, kita bisa berkata-kata yang tidak sepantasnya karena emosi, karena marah. Mari kita berdoa sama Tuhan, kita minta perspektif yang benar. Itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan dengan baik untuk kita masuk di dalam dan menjalani tahun 2023 ini. Sama seperti Pak Daniel sempat singgung tadi bahwa ada banyak sekali ramalan-ramalan dari para pakar di dunia ini. Betul. Dan yang ngomong kan bukan orang bodoh. Betul, gitu. Orang punya reputasi. Kan ada resesi, tahun menjadi lebih sulit. Tapi kita percaya justru di situ anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, Pak Daniel. Betul. Anugerah yang mengempower. Dan tema kita pada tahun ini itu diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Betul. Yang akan saya bacakan. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kira-kira bagaimana Pak Daniel ingin menjelaskan kepada kita tema The Empowering Grace ini dengan konteks ayat yang sudah kita baca tadi? Jadi kalau yang pertama kan kita melihat ya bagaimana Rasul Paulus mengingatkan putra rohaninya. Timotius ini bukan sekedar anak bimbingannya, enggak. Putra rohaninya. Tentang apa? Tentang mengobarkan karunia. Nah, kata karunia itu kan give, punya juga pengertian grace. Grace yang mengempower, yang memberikan kepada kamu kemampuan-kemampuan. Nah, saya coba misalkan ngecek kata empowering. Nah, dalam salah satu kamus dikatakan empowering itu give someone the authority or power to do something. Jadi memberikan kepada seseorang otoritas atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Lalu juga dikatakan make someone stronger and more confident, especially in controlling their life and claiming their rights. Sangat indah. Dan juga dikatakan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan yakin, ya kan, khususnya di dalam mengendalikan hidup mereka.
dan mengambil apa yang menjadi haknya. Ya ini memang ini bukan definisi Kristen, tidak. Ya ini definisi umum. Tapi dari definisi ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa kata empower itu luar biasa sekali. Nah, memberikan kepada seseorang, membuat seseorang. Ini siapa yang memberikan? Siapa yang membuat? Kok udah pasti Tuhan, ya kan? Karena ini message dari Tuhan, ini pesan dari Tuhan. Dan ini pesan buat kita semua. Dan kalau kita diberikan otoritas, diberikan kuasa, maka berarti kita ini diperkuat. Ada kekuatan. Kita tadi lemah, kita nggak punya otoritas, kita dikasih otoritas. Kita tadi lemah, dikasih power. Ya, dan kita jadi orang yang penuh hikmat. Memiliki keyakinan dalam iman. Yakin bukan karena, dan harus kembali kepada definisinya iman ya. Iman itu kan punya Ibrani 11 ayat 1 misalnya, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang percaya hidup bukan karena melihat. Not by sight, but by faith. Bukan karena melihat, tapi karena iman dikatakan. Sebagaimana Abraham ketika diperintahkan Tuhan keluar, kasih satu janji, aku mau kasih anak. Berapa tahun Abraham nunggu? Ya, Abraham jadi Abraham, menunggu. Tapi dalam kitab Roma kan dicatat bagaimana di tengah-tengah penantiannya, dan dia melihat bagaimana semakin merosot keadaannya. Dia imannya tidak menjadi lemah, Alkitab berkata. Malah ia memuliakan Allah dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Ya, dan kemudian saya juga melihat sinonim ya. Jadi sinonim daripada empowerment. Ya, sinonim daripada empowerment. Bagus, mandate. Mandat. Terjemahin bahasa Indonesia aja, accreditation. Pak Roy kan diakui begitu artinya. Dosen kan, ya ngerti. Kita sama-sama ngerti kata akreditasi. Kalau nih kampus ini universitas terakreditasi, berarti jamin mutu. Nah, ada penjamin mutunya memang. Betul. Ya kan. Lalu otorisasi. Ada kata otoritas. Otorisasi itu ya diberi authority. Ya. Lalu delegasi, dipercayakan. Promosi, pengutusan, commission. Lalu ini semua orang biasanya suka facilitation, difasilitasi, ya, dan license, dikasih lisensi. Wow, dari kata-kata ini luar biasa sekali. Karena saya percaya, tadi saya bilang di depan, ini nggak kebetulan. Saya nggak tahu tahun ini kita akan menghadapi apa, tahun-tahun mendatang, tahun-tahun ke depan kita akan menghadapi apa. Saya nggak tahu, Pak Roy juga pasti nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Ya manusia kan cuma bisa meramal, bisa memprediksi, memperkirakan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang apa? Tuhan yang tadi itu memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan keyakinan. Tuhan yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi kita tidak perlu khawatir Pak Daniel ya. Karena Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada kita. Betul. Bahkan kalau dari tema itu, sepertinya tidak ada yang nggak mampu untuk kita kerjakan bersama dengan Dia. Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Dia. Karena anugerahnya itu yang memampukan kita. Betul. Itu loh. Nah, itu kan ada level iman itu ya. Pertama kita bilang ini dasar ya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti. Level paling ini yang mendasari, basic, yang fondasi yang. Lalu praktikalnya bahwa tidak ada yang mustahil, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, bersama. Lalu jangan salah, ada satu lagi yang lebih ke ranah pribadi. Tidak ada yang mustahil bagi barang siapa yang percaya. Karena ada jaminan ini. Di pengalaman bersama Tuhan, ini kehidupan. Kita lihat, saya berdoa tahun ini adalah juga sekaligus tahun pertumbuhan iman. Amin. Dari kita semua, warga kerajaan, apa yang jadi janji Tuhan, pegang, bawa masuk dalam rohmu, ingatkan dirimu senantiasa. Ya, dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan pergumulan udah jelas. Tapi ketika misalkan kita lagi ngalami keberkatan atau apa. Ingat juga jangan sombong. Ya kan? Kayak
peringatan Tuhan di kitab Ulangan ya. Kamu jangan lupa, kamu meninggali rumah yang tidak kamu bangun. Iya. Menikmati ladang yang tidak kamu tanami. Memakan buah yang tidak kamu pelihara, kata Tuhan. Semua itu datangnya dari siapa? Dari aku. Dari Tuhan. Ya, sekarang saya percaya akan ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang umat Tuhan pasti alami di tahun 2023 yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, Pak Daniel, menarik sekali. Dan saya ingin tahu Pak Daniel sebagai pemimpin dari GPI Rock Surabaya. Sebagai orang tua dari kita semuanya. Kira-kira mimpi dan harapan apa yang Pak Daniel sebagai orang tua kita semua di Rock Surabaya ini yang ingin dilakukan untuk 1 tahun ke fokus depan ini? 2023. Fokusnya begitu ya. Saya selalu rindu, kenapa? Ini nomor 1, gereja ini boleh menjadi gereja yang menyembah dan berdoa. Amin. Karena penyembahan apa sih yang kita bisa kasih sama Tuhan? Iya. Penyembahan itu yang dia layak. Dan berdoa tidak hanya dalam konteks meminta, tentu saja ada pengharapan di situ. Kenapa kita berdoa? Karena kita beriman, ya kan? Tapi juga relation, membangun hubungan dengan Bapa. Banyak-banyak mendengar suara Bapa. Amin. Karena saya yakin dia juga rindu, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga rindu untuk apa? Kita meningkatkan lagi, karena 2,5 tahun yang lalu karena pandemi, mungkin komsel-komsel mulai loyo, kerinduan untuk berkomunitas terbatas, sebab kita tiap kali berkomunitas kita nggak bisa onsite tapi selalu online. Mungkin itu memberikan pengaruh buat kita. Ayo bangkit lagi, bergairah lagi. Iya kan? Untuk kita nggak bisa hidup sendiri. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu kemudian yang ketiga, tentu saja kita juga membangkitkan, sekalipun ini sudah dijalankan dari tahun kemarin, tapi tahun ini kita akan lebih giat lagi. Apa itu? Pemuritan, komsal di dalam komsel. Komsal itu diaktifkan lagi, dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena secara intentional saya rindu gereja ini boleh menjadi gereja yang menjangkau dan memuridkan. Amin. Kenapa? Ya minta maaf, ini tidak mengatai siapapun, tidak ada maksud juga. Tapi kadang-kadang ketika kita berpikir tentang pertumbuhan gereja, kita berpikir tentang memindahkan orang dari gereja lain, dari jemaat lain. Perpindahan tidak terhindarkan. Tapi jangan lakukan secara intensional. Itu menyakiti hati banyak orang. Ya kan? Saya juga gembala. Kalau ada jemaat terus pamit, nggak enak. Sekalipun kita release with blessing. Tapi kan nggak enak. Mana ada. Pertemuan itu menyenangkan. Perpisahan itu menyedihkan, kadang menyakitkan. Ya kan? Harus jujur gitu. Saya nggak mau melakukan itu untuk orang lain. Tapi saya mau melakukan yang Tuhan perintah, yang Tuhan suruh. Matius 28, perintah yang ada di Injil. Dan juga di kitab-kitab yang lain. Apa itu? Jangkau jiwa. Karena itu saya mengajak semua warga kerajaan tahun 2023. Mari kita jangkau jiwa. Mari kita menangkan. Lebih banyak lagi mereka seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus, memindahkan mereka dari gelap kepada terang yang ajaib. Mulai dari siapa? Mulai dari orang-orang terdekat kita. Mulai dari sahabat-sahabat kita, rekan sekerja kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan yang terutama apa? Keluarga kita. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Jangan ke surga sendirian. Harus rame-rame. Jangan cuma ke mall ngajak-ngajak. Jangan cuma kalau makan ngajak-ngajak. Kadang-kadang itu juga pergi sendiri. Ayo, ini lebih penting daripada yang ada di dunia ini. Jadi bulan Februari ini nanti kita akan membuat namanya pelatihan evangelism explosion. Itu dilatih bagaimana cara menangkan. Saya mau Pak, tapi saya nggak tahu caranya. Belajar, dididik, dilatih, ya kan. Dan ayo kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Ladang sudah menguning. Dan juga saya rindu untuk apa? Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas pada setiap ibadah terutama. Karena ibadah itu etalase katanya.
Ya, dan Iya. ibadah juga penting kan. Baik ibadah gender, ya kaum bapak, kaum ibu, rockman, MWM, ya generasi, mulai dari anak-anak rocky, Iya. remaja rocket, pemuda KGC, lalu juga rock yang adult, ya dan juga yang dewasa tentunya ibadah umum. Ya, jadi ibadah kita harus jadi ibadah yang menggairahkan. Amin. Rick Warren bilang tidak pernah orang itu kumpul di satu tempat, fokus pada satu hal, ya dan juga melakukan satu yang bersama-sama selain pada ibadah hari Minggu. Jadi kalau kita miss the Sunday, waduh kita rugi besar. Rugi besar. Itu harus dikerjakan dengan maksimal. Dan juga yang terakhir adalah saya rindu untuk kita boleh memberikan pelatihan-pelatihan, pengajaran-pengajaran lewat seminar, lewat apapun, seminar-seminar. Baik itu tentang keluarga, baik itu tentang keuangan, baik itu tentang even teologi juga. Karena teologi penting loh. Ya, di akhir zaman ini salah satu ciri akhir zaman penyesatan. Pengajaran. Jadi warga kerajaan belajarlah Alkitab Anda. Belajarlah kalau dengar kata teologi jangan takut, kaget atau merasa itu kan bagiannya orang-orang yang di atas loh. Kita nih semuanya sama kok, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, ya kan? Betul. Tapi belajar harus. Ya, jadi itu fokus kita ke depan. Banyak sih, tapi semuanya basic menurut saya. Dan yang pasti akan menggairahkan dan membawa kita semuanya kepada pertumbuhan iman, Pak Daniel. Amin. Nah, yang terakhir Pak Daniel, pesan secara khusus untuk seluruh warga kerajaan, khususnya di keluarga kita di Rock Surabaya ini untuk tahun 2023 ini apa? Nomor 1, mari kita perdalam hubungan kita sama Tuhan. Mari kita makin intim dengan Dia. Ya, karena kita tahu bahwa itulah yang menjadi landasan utama. Mari kita semakin memiliki telinga yang mendengar. Karena itu yang kedua, yang seperti saya ngomong tadi, baca Alkitab kita. Dan pegang janji firman Tuhan. Kalau kita nggak membaca gimana? Itu. Ya bahkan kan sebetulnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kita secara intensional juga ini, secara sengaja. Ya kan, kita mulai dari staf kita, para pemimpin, kita melakukan journaling. Ya, jadi kita nggak cuma baca Alkitab, dan warga kerajaan kami setiap tahun menyediakan bacaan Alkitab setahun, dan bentuknya itu soft copy. Jadi jangan nggak ada print-printannya ya di print sendiri aja bisa. Itu bentuknya soft copy dan diedarkan semua dari Komsel. Tapi kalau Anda belum berkomsel, ya 1 ikutlah, 2 bukan berarti nggak bisa dapat. Ya, hubungi kami itu di office. Itu dikasih gratis kok, free. Boleh dibagikan. Ada orang yang nanya saya, ini dari gereja lain, Pak, boleh saya pakai nggak Pak? Saya bagikan. Loh, monggo, silahkan. Boleh sekali ya. Saya rindu melihat semua orang membaca Alkitabnya. Jangan cuma ketemu Alkitab seminggu sekali, bahkan nggak sampai 1 jam. Iya kan? Gitu loh. Nah, baca Alkitab, pegang janji firman Tuhan, dan percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Kita ninggalkan Tuhan tuh sering. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan posisikan pandangan kita, mata kita, pendengaran kita, telinga kita, percakapan kita, mulut kita, hanya bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia. Fokus. Landasi. Dan jadilah penyembah senantiasa. Menyembah dan berdoa. Menyembah dan berdoa. Jadi itu kerinduan saya. Dan pesan yang sangat luar biasa untuk kita semua sebagai keluarga di GPI Rock Surabaya, dan saya percaya Tuhan akan menggenapi apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, orang tua kita, yaitu gembala sidang kita, Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Amin. Dan yang terakhir, bolehkah Pak Daniel melepaskan berkat atas kita semuanya? Of course. Untuk tahun 2023 ini. Bapak, kami mengucap syukur sungguh Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh membicarakan tentang the year of empowering grace ini. Kayak percaya tema ini tema yang sangat tepat, dan Tuhan berikan untuk kami boleh juga bukan hanya diberikan kekuatan, tapi sebuah jaminan kehidupan yang berbeda, kehidupan yang bermutu,
kehidupan yang signifikan, kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Hamba-Mu berdoa memberkati Ya, seluruh Tuhan. warga kerajaan, khususnya keluarga besar GBI Rock Surabaya. Ya, Tuhan, biar tahun ini boleh menjadi tahun di mana kami alami Engkau lebih lagi dalam hidup kami, di mana kami Amin. bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Karena tidak lama lagi Engkau akan datang untuk yang kedua kali. Hamba-Mu berdoa, bawa kami untuk dewasa di dalam Engkau, amin. untuk hidup penuh dengan hikmat bijaksana yang daripada Engkau. Engkau berkata bahwa di akhir zaman ini Engkau akan membangkitkan orang-orang bijaksana, sehingga kami boleh kuat dan tidak jatuh di dalam Tuhan tipuan apapun yang Ya, si jahat bisa lakukan dan akan lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehat, jemaat yang memberikan dampak, yang bertumbuh, berkembang, berlipat ganda, mempermuliakan nama-Mu. Kiranya sekali lagi hamba-Mu berdoa, berkat terbaik dari Sang Raja boleh amin. turun di dalam kehidupan setiap warga kerajaan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin, Amin. amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daniel untuk waktunya. Yes. Sangat memberkati sekali. Demikian warga kerajaan perbincangan saya dengan Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya tentang tema kita di tahun 2023 ini, yaitu The Year of Empowering Grace. Kiranya kasih karunia Allah turun selalu di dalam hidup Anda dan saya. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You.